Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita Junaidi Zen. Pada kali ini saya akan memberitahu cara mencari siaran digital TV dan sekaligus mengasih tahu tentang sejarah digital TV di Indonesia pada saat ini ya teman-teman. Sebelum kita lanjut menonton videonya, ada baiknya kita like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saya lebih berkarya untuk kedepannya ya teman-teman. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian semua ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat ada beberapa siaran digital TV yang sudah ada di Indonesia pada saat ini ya. Bisa dilihat di situ TVRI, Kompas TV dan lain-lain ya teman-teman. Dan beginilah cara mencari siaran digital TV di Indonesia ya. Bisa dilihat kan. Pertama-tama klik dulu yang gambar setting di remote ya. Lalu pilih program dan cari program otomatis ya teman-teman. Dan klik mulai. Nah, di situ kita bisa lihat di situ ada tampilan digital TV, radio dan TV ya teman-teman. Ditunggu sampai full untuk pencarian otomatis program ya. Selagi kita menunggu pencarian programnya, ada baiknya kita bercerita tentang sejarah digital TV di Indonesia. Televisi digital terinstal di Indonesia dimulai pada tahun 2009 dan sebagian besar wilayah beroperasi bersamaan dengan sistem TV analog. Pada awalnya, televisi terinstal digital di Indonesia menggunakan sistem DVB-T, namun kemudian berganti ke DVB-T2 dengan terbitnya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 pada tahun 2012. Penghentian siaran analog secara nasional akan dimulai pada tanggal 30 Juni 2021 di Kalimantan Timur, diikuti oleh DKI Jakarta pada tanggal 2 November 2021 tengah malam. Sedangkan siaran televisi analog terakhir secara resmi akan berhenti pada tanggal 2 November 2022 pada tengah malam juga ya teman-teman. Televisi digital di Indonesia mulai muncul pada April sampai Mei 2006 dengan penyiaran pertamanya saat itu PT Super Safe Electronic yang bersiaran di kanal 27 UHF. TVRI atau RCTI melakukan uji coba siaran digital pada Juli-Oktober 2006 di kanal 34 UHF. Lalu TVRI kemudian melanjutkan uji coba di tahun 2007 pada kanal 27 UHF ya teman-teman. Dan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan 2 November tahun 2020 mengatur bahwa penghentian siaran analog di Indonesia akan dilakukan paling lambat 2 tahun sesudah disahkannya undang-undang tersebut. Menurut ATVSI, demi mendukung kebijakan simulcast siaran di 34 provinsi pada pertengahan 2021 dan pematian siaran analog pada tanggal 2 November 2022 ya teman-teman. Adapun fase-fase penghentian siaran analog sebagai berikut. 1. Fase pertamanya pada tanggal 13 Agustus 2008 sampai 20 Desember 2020. Yang pertama itu percobaan digital TV. Yang kedua, pengosongan layar premier lainnya atau brand telepon genggam dan RFID ya teman-teman. Fase keduanya pada tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 17 Agustus 2021. Siaran TV analog dan digital TV simulcast. Fase ketiganya 17 Agustus 2021 sampai dengan 2 November 2022. TV analog dinonaktifkan secara bertahap.
pasangan siaran di TV melalui saluran 22 sampai 28. Pengosongan broadband telepon genggam di gelombang 694 MHz sampai 806 MHz. Di fase keempat, tanggal 2 November 2020 dan seterusnya, tidak ada layanan TV analog. 100% siaran digital TV melalui saluran 22 sampai dengan 48. Siaran analog akan pertama kali dihentikan di wilayah Kalimantan Timur pada tanggal 30 Juni 2021 tengah malam. Kemudian disusul oleh Jakarta pada tanggal 2 November 2021 tengah malam juga. Sedangkan semua siaran analog akan berhenti sepenuhnya pada tanggal 22 November 2022 ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli TV yang terbaru pada saat ini, direkomendasikan yaitu TV yang sudah support digital TV atau DVB-T2 ya teman-teman. Seperti yang contoh pada saat ini saya menggunakan TV 32 in LG dengan tipe 32LM550 yang sudah digital TV atau DVB-T2 ya teman-teman. Kalau tidak, kalian harus beli set top box untuk menjadikan TV Anda itu digital TV ya teman-teman. Lumayan kalau beli set top box itu sekitar harga 500 atau lebih ya teman-teman. Sayang sekali kalau kita beli TV yang belum digital pada saat ini. Sedangkan di Indonesia bakal mendukung siaran digital TV di seluruh Indonesia ya teman-teman. Dan ini kita bisa lihat dari hasil siaran digital TV yang ada di Indonesia pada saat ini ya teman-teman. Yang pasti siaran digital TV ini lebih bagus dibandingkan siaran analog ya teman-teman. Bisa dilihat di situ ya. Kita bisa perbandingkan antara siaran digital TV dan siaran analog ya teman-teman. Kalau siaran digital TV itu lebih bersih gambarnya, suaranya lebih jernih dan tidak terpengaruh dengan cuaca di sekitar. Sedangkan antena analog atau siaran analog itu bisa berpengaruh pada cuaca di sekitar dan frekuensinya lumayan kurang ya teman-teman. Nah, kita bisa perbandingkan antara siaran digital TV dan siaran analog. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton di video channel YouTube kita Junaidi Zen. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya mohon maaf apabila di dalam video terdapat kesalahan maupun kekurangan. Sampai berjumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.